Kamu yang jadi anaknya Azu Zulmi ya? Iya mbak. Kamu mainnya jangan bego ya. Kalau jelek, ya kan berarti nggak ada ruginya. Pak gitu kan. Ah jelek jangan pakai lagi gitu. Dia muncul, set di depan muka. Action Mas Surya. Lu ngomong apa ya? Lupa sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Jor, Bakhair, Saadman, Jonton, Jor, Khairati. Teman-teman apa kabar semuanya? Alhamdulillah, ini aku sekarang bikin vlog lagi supaya nggak sepi-sepi banget gitu ya. Tapi kali ini kita vlognya sesi Q&A. Nah, kalian pasti tahu orang yang hari ini ada bersama saya, Besti guys. Pasti udah tahu tanpa aku kenalin, langsung aja tuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Surya, apa kabar? Baik, brother, baik. Alhamdulillah. Nah, tapi di sesi kali ini kita bicaranya pakai bahasa Afghanistan, Bang. Oke. Heeh. Gue pakai Afghanistan, gue Betawi. Waduh. Untung Betawi masih bisa sih. Jadi gimana Bang Surya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi syuting sama satu artis luar biasa namanya Bara Valentino. Amin ya Allah, amin. Lagi syuting Jendela Rumah Kita, terus Bad Guys. Kemarin baru selesai Sweet Revenge, sama ada satu film horor nanti. Satu film horor. Di Desember. Terus ada satu lagi bulan ini yang mau tayang ya? Bulan ini sama Sinemaku ada satu film judulnya Bolehkah Ku Menangis Sekali Saja, sama Prilly, Dikta, sama Dominic Sanda. Masya Allah, doain aku ya guys, satu hari bisa project aku kayak sebulan ini mau tayang, ini mau jalan, bisa lagi jalan ini, lagi jalan itu. Waduh, Amin, Masya Allah. Amin. Jadi aku pernah dulu kita seproject bareng. Iya, di akun Ustadz Reborn. 2019 ya? Ya, 19 itu project pertama kali, stripping pertama aku. Bener, Pasti ngeliat, wah anak ini kaku banget. Enggak, anak ini sholatnya rajin. Sholatnya rajin. Impresi pertama, wah Bara Valentino nggak bisa dengar azan. Allahu Akbar. Amin ya Allah. Langsung gitu. Jadi luar biasa lah. Nggak banyak orang yang begitu. Gitu. Mensegerakan sholat. Karena dulu aku pernah dengerin kata-kata orang-orang gitu. Misalnya pernah kayak bercandaan anak-anak gaul zaman sekarang. Kenapa? Misalnya kalau dipanggil temen nih, ikut nih, ayo ikut. Tapi kalau dipanggil azan kok nggak ikut sih, kok nggak datang. Itu dia. Kok Allah yang manggil kok nggak datang gitu. Jadi aku ingatnya itu. Jadi selalu kalau azan, waduh, ingat kata-kata itu. Oh iya, dipanggil Allah kok nggak mau ya. Dipanggil orang lain kok biasa aja, mau-mau aja gitu. Itu bagusnya juga gini. Mensegerakan sholat itu mencegah untuk meninggalkan sholat. Karena kalau kita nunda, total waktunya habis, lewat. Nah, benar. Ada kata-katanya juga, katanya segala hal kalau ditunda, nantikan, ditundakan ya pasti nggak jadi. Nggak jadi. Bang Surya udah berapa tahun nih di dunia entertain? Dari tahun 94. Dari tahun 94, nyanyi dulu. Aku aja belum lahir. Aku aja belum lahir tuh. Masih. belum proses. Kakakku masih diproses. Oh, oke. Gitu. Jadi 94 itu nyanyi dulu sama Cool Colors, ada satu band. Yes. Sama Risya Saleh, sama Teguh Riyad. Terus setelah nyanyi tahun 95 ditawarin sama Pak Parwes, Star Vision. Sur, ini kan Arisya Saleh syuting, Teguh Riyad syuting. Kamu syuting juga dong, syuting juga dong gitu. Saya bilang sama Pak Parwes, saya belum pernah syuting sebelumnya gitu. Orang tua syuting zaman dulu, maksudnya di bidang seni peran juga. Cuman saya belum pernah, boleh nggak? Saya sedikit aja, mungkin 1 atau 2 episode. Maksudnya, supaya belajar. Sininya dikit. Bukan sini, ya 2 episode aja, 1 atau 2 episode. Oke. Biar saya belajar dulu. Kalau jelek, ya kan berarti nggak ada ruginya. Pak Parwes gitu kan. Jelek jangan pakai lagi gitu. Syuting hari pertama itu sama almarhumah Uli Arta dan Azu Zulmi. Aku jadi anaknya Azu Zulmi. Di situ hari pertama 3,5 halaman gue sendiri ngomong. Waduh itu deg-degannya. Wah ini apaan gitu. Perasaannya tahu kayak gimana? Iya, tuh pressure-nya gila. Dateng Mbak Uli Arta, mana yang jadi anaknya Azu Zulmi? Yang itu Mbak. Deketin, duduk sebelah gini. Kamu yang jadi anaknya Azu Zulmi ya? Iya Mbak. Kamu mainnya jangan bego ya. Langsung udah digituin, gimana? Perasaannya udah gimana? Langsung. Saya paling sebel main sama orang bego karena buang-buang waktu saya
saya mendingan pulang ke rumah kalau kamu bego. Insya Allah mbak, enggak. Gitu, udah. Hari pertama, cuman one take. Masya Allah. Master bikin open frame. Wah, marah. Selesai, Mbak Uliarta di pojokan gitu. Ngotot aja gitu. Udah, cut. Gue di pojokan duduk. Dia gini, Lega kan. pegang tangannya, cium mukanya. Wah, kok tadi cium gitu. Itu dia. Itu yang saya bawa. Nah, dari situ muncul ketertarikan, akhirnya belajar lagi bersama mentor-mentor Mas Slamet Harjo, Mbak Christine Hakim, sama almarhum Mas Didi Petet. Nah itu yang jadi sering aku tanya-tanya lah, belajar terus sampai akhirnya jadi sampai sekarang. Masya Allah. Sampai udah senior itu guys, sampai aku nggak tahu beberapa artis-artis senior yang udah disebutin, sampai aku nggak tahu mereka itu beliau itu siapa gitu. Iya. Karena kan Tapi Mas Didi Petet tahu dong, Didi Petet nggak tahu? nggak tahu. Oke, dia luar biasa. Christine Hakim tahu. Christine Hakim ya. Iya. Slamet Harjo? Tahu. Oke. Itu juga orang-orang luar biasa lah. Orang luar biasa. Termasuk Bang Surya kan? Enggak, aku masih belajar. Amin. Masih belajar. Iya, emang kita seumur hidup kan sampai akhirat belajar terus. Nggak boleh berhenti belajar. Iya, Karena benar. dalam hidup itu, kalau kita berhenti belajar, selesai juga hidup kita. Nah itu dengerin ya, nggak boleh berhenti belajar. Itu dia. Jadi selama syuting ini hal yang paling berkesan tuh Yang luar biasanya di produksi ini adalah hampir 50% kru dan pemainnya sholatnya rajin dan ke masjid. Masya Allah. Biasanya cuma 1-2 gitu. Ini hampir 50%-nya Iya. kita ibadahnya. Ya maksudnya hal yang berkesan selama Bang Surya selama sampai sekarang syuting terus nih. Oh, dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Banyak sih. Setiap produksi pasti punya hal-hal baru, hal-hal menyenangkan dan tidak menyenangkan yang jadi pembelajaran. Kayak kemarin satu serial ada namanya Ikatan Cinta. Aku belajar banyak hal juga tentang bagaimana berdamai dengan hati, terus bersabar lebih dengan karakter manusia yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Kita pengennya satu produksi atau satu kegiatan ini lurus, Berjalan dengan lancar. tiba-tiba ada kanan, ada kiri, ada dengan karakter orang-orang yang berbeda gitu ya. Akhirnya Biasa kalau stripping panjang jadinya gitu tuh. Iya betul, itu betul. Muncul karakter-karakter mungkin aslinya seperti itu. Jadi akhirnya kita harus berdamai dengan itu, nerima apa adanya, tapi tidak mengurangi kualitas kita. Intinya adalah kita nggak bisa merubah apapun gitu, karena banyak kondisi yang di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita, adab, perkataan, tindakan, supaya untuk masa depan kita sendiri nanti. Oh, pantesan setiap ada break syuting, Bang Surya jalan kaki jauh balik lagi karena emang menjauhi dulu, mencari damai, peace dengan diri sendiri, balik lagi. Itu harus kita Itu cari. alasannya ya? Itu alasannya. Oh. Kadang-kadang ya kita masing-masing pasti punya cara masing-masing untuk bikin hati kita selalu tenang benar. gitu kan. Ya kalau gua dengan makan, dengan jalan. Nah, itu Daripada dia. nunggu lama sejam, 2 jam, 3 jam, akhirnya moodnya berubah, mendingan dibawa jalan gitu, silaturahmi sama orang-orang yang di jalan, ngobrol, kasih makan kucing gitu. Jadi buat gua banyak hal-hal yang justru lebih produktif gitu. Tapi alhamdulillah aku juga senang guys di project ini bisa sama Bang Surya. Kenapa? Dan aku juga belajar dari misalnya kok orangnya santai banget ternyata, chill banget. Pergi jalan selain kasih makanan ke kucing, bawa lagi jajanan coklat buat anak-anak. Ada di judul kita tuh ada yang beberapa anak-anak yang jadi anaknya Bang Surya. Iya. Bawain jajanan buat mereka, bawain makanan buat kita semua. Buang pikiran negatif dengan pikiran positif, balik lagi ke lokasi. Itu yang aku belajar juga sih. Udah happy lagi. Gitu. Bener-bener. Jadi kan kondisi syuting itu kadang-kadang mungkin buat yang nggak tahu, ada yang menyenangkan, ada yang nggak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan tuh mungkin kitanya dalam satu ruangan yang enak gitu, ada AC, ada apa, makanan yang disediakan. Tapi kalau kondisinya tidak seperti yang kita inginkan, ya kita harus cari cara supaya diri kita juga selalu seneng. Gitu, karena seniman itu dari hati, dari mood, dari rasa. Kalau dari rasa udah nggak enak, wah itu biasanya kesannya itu aneh tuh, jelek, permainan kita jelek. Gitu bro. Nah kalau tadi kan berkesan tuh, hal yang paling lucu selama syuting nih? Banyak sih. Ada satu, jadi saya tuh senang sama Nadia Utagalung. She's beautiful bro.
bukan hanya fisik tapi juga hati. Hatinya baik banget. Dia selalu minta tolong sama orang yang bawain dia minuman gitu. Minta tolong, terus nggak lupa bilang terima kasih. Jadi buat gue tuh luar biasa lah dia tuh, menghargai alam dan orang. Pernah ada satu waktu syuting bareng. Syuting bareng, gue udah ngafalin tuh banyak gitu. Judul apa tuh? Dunia D namanya. Dunia D. Tahun berapa tuh? Waduh lupa aku, 2000-an lah. Set. Oke, nah dia mana? Lagi make up. Oh ya nggak usah deh, nggak usah, nanti kita nggak usah ketemu dulu. Nanti pas ketemu pas di set aja. Set udah. Set. Action. Udah datang gitu. Dia muncul. Set di depan muka. Action Mas Surya. Gua ngomong apa ya? Lupa sama dialog langsung. Saking cantiknya bro. Cantik banget orangnya, ya Allah. Itu beneran sampai blank, sampai Nadia Surya. Aku blank. It's okay. Kamu cantik banget soalnya aku blank. Maaf, gue jujur lagi. Orang yang paling menginspirasi Bang Surya di dunia entertain itu siapa? Jangan-jangan salah satunya? Enggak. Di dunia entertain mungkin orang tua. Orang tua kan syuting juga zaman dulu. Jadi dia mengenalkan Seni, terus gue ngeliat lampu kamera tuh dari dulu, karena rumah dulu sering dipakai buat syuting kan. Jadi ngeliatin, ini lampu ke sana, ini kamera ke sini. Cuma ketertarikan ya belum ada, cuma sebatas lihat aja gitu. Cita-cita pun dulu belum nggak ada ke seniman. Dulu pengen jadi pilot angkatan udara gitu ya, udah tahu, tapi gagal di mata. Rata-rata tuh yang anak-anak yang syuting itu cita-citanya arah sini tuh jarang ada tuh. Misalnya anak-anak ini sekarang nih, kuliahnya yang jadi anak Bang Surya, Angel, kuliahnya pengen jadi pengacara gitu-gitu, tapi ujung-ujungnya syuting. Banyak banget tuh yang udah lulus kuliah ujung-ujungnya rata-rata syuting pasti. Iya. Kayak aku dulu nggak ada ke arah sini, bahkan syuting aja nggak tahu Bang. Tapi pas ke Jakarta alhamdulillah ya ada opportunity ke syuting, ya ambil syuting. Ya itu, gue selalu percaya jalannya Allah ya. Ya kita punya rencana, tapi Allah punya rencana yang luar biasa. Benar. Gitu. Jadi semua udah diatur sama Allah buat gue. Jadi kita tinggal ngikutin sebetulnya. Iya benar. Nah Bang Surya ini kan di umur 48 ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Syuting hampir, apalagi kan di Ikatan Cinta syutingnya sampai 1000 berapa ratus, 380 episode ya. Nggak salah ya. Sampai sekarang judulnya alhamdulillah non-stop terus tuh. Nah berbagi waktu untuk keluarga sama syuting kerjaan tuh gimana Bang? Kalau dulu di Ikatan Cinta setiap hari Minggu kita break. Iya. Dan gue memang tipe orang yang ada hari kosong itu buat keluarga. Itu pasti buat keluarga. Jadi hari kosong nih berapa jam nih? Gue cuma ada 12, mungkin let's say 10 jam deh. Itu buat anak-anak udah. Yuk kemana yuk? Atau seenggaknya main di kamar ngobrol, curhat-curhatan anak-anak gitu. To let them know bahwa bapaknya ada di sini loh buat kalian gitu. Ya ngasih tahu itulah. Biar anak juga Jadi tahu. kalau ada break syuting langsung gitu buat anak-anak. beda sama anak-anak Jaksel ya. Apa tuh? Kalau minggu libur langsung Blok M atau enggak SCBD gitu ya. Harapan Bang Surya untuk perkembangan dunia seni di Indonesia ini kedepannya gimana tuh? Harapan saya sih gini. Pekerja seni di Indonesia itu punya satu asosiasi yang melindungi hak dan kewajiban kita. Buat saya harus ada kesetaraan di budget juga gitu loh. Jadi harapannya sekarang ini makin anjlok ya. Jam kerja iya, terus pembayaran kadang-kadang harusnya kita udah terima, nggak terima, terus sampai berbulan-bulan. Nah itu buat saya kasihan semuanya sih. Nah, harapannya tuh lebih maju lagi, kita punya sebuah asosiasi yang didukung sama pemerintah, yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan kita. Harapan dan pesan buat generasi muda-muda kayak aku nih, generasi yang muda-muda mau yang seni peran, muda-muda nih, yang mau ke seni ya. Iya. Dunia industri film lah. Iya. Yang pertama, kalau bermimpi jangan tanggung-tanggung bermimpi, jangan pernah menyerah terhadap mimpi itu, kejar terus jangan pernah berhenti belajar dan jangan nyerah. Itu aja. Nah, ini langsung ya di tagline di bagian TikTok, ini kan di YouTube ya. Nanti bagian kata-kata ini langsung di bagian TikTok ya, langsung ya. Dikasih caption yang teks-teks gitu yang biasa viral buat kata-kata bagus nih. Oke, Bang. Karena kita mau syuting, Dipanggil lagi kita pesan terakhir buat fans-fans Bang Surya yang selalu dari udah berapa puluh tahun tuh
support terus. Buat yang udah support dan nonton karya-karya saya, thank you banget. Saya nggak akan ada di sini tanpa apresiasi dari kalian semua, thank you banget. Terus jangan lupa juga support Bara juga, karena karya-karyanya luar biasa juga. Amin, Saya ya juga Allah, lihat amin. perjuangan dia, mendengar juga cerita dia, luar biasa. Itu salah satu cerita yang menginspirasi. Itu bisa dibilang perjuangan yang luar biasa yang membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, jalan Allah kan Nah, itu itu membawa jalan kita Allah. ke sini. Siap. Thank you banget. Terima kasih, thank you waktunya. Kita lagi break makan sambil kita bikin vlog Yes. cicat sedikit buat kalian ya guys. Siap. So, thank you yang udah nonton. Semoga nggak membosankan dan semoga kalian bisa support ya channel ini. Nanti biar next aku bikin lagi vlognya ya. Siap. Bakal bikin vlog lagi di lokasi bersama Bunda Elma Teana juga nanti. Dan juga teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain. Terima kasih, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bang. Terima kasih.